Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imriani Salimah dengan NIM 2210116029 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UCP 1 pengantar ekonomi mikro. Nah, materi yang akan saya bahas kali ini adalah yaitu tentang demand, supply, and market equilibrium. Yang pertama ada the basic decision making units. A firm is an organization that transforms resources or inputs into products or outputs. Firms are the primary producing units in a market economy. Nah, ini adalah maksudnya perusahaan adalah organisasi yang mengubah sumber daya atau input menjadi produk atau output. Perusahaan adalah unit produksi utama dalam ekonomi pasar. Yang berikutnya ada an entrepreneur is a person who organizes, manages, and assumes the risk of a firm, taking a new idea or a new product and turning it into a successful business. Wirausahawan adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan menanggung resiko perusahaan, mengambil ide baru atau produk baru dan mengubahnya menjadi bisnis yang sukses. Nah, yang terakhir ada household are the consuming units in a economy. Rumah tangga adalah unit konsumsi dalam suatu perekonomian. Jadi, unit pengambil keputusan itu ada perusahaan, yaitu sebagai organisasi yang mengubah sumber daya. Lalu ada wirausahawan atau pengusaha, yaitu orang yang mengorganisir, mengelola, dan menanggung resiko perusahaan, juga mengambil ide baru atau produk baru dan mengubahnya menjadi bisnis yang sukses. Nah, yang terakhir ada rumah tangga, yaitu rumah tangga itu adalah unit konsumsi dalam suatu perekonomian. Nah, ini adalah circular flow of economic activity. Jadi arus sirkular ke dalam kegiatan ekonomi. Yaitu the circular flow of economic activity show the connection between firms and households in input and output market. Jadi, ini adalah arus melingkar kegiatan ekonomi yang menunjukkan hubungan antara perusahaan dan rumah tangga di pasar input dan output. Selanjutnya, ada input markets and output markets. Nah, output adalah pasar yang dimana barang dan jasa dipertukarkan. Nah, pasar input adalah pasar di mana sumber daya, tenaga kerja, modal, dan lahan yang digunakan untuk menghasilkan produk yang akan ditukarkan. Payments flow in the opposite direction as the physical flow of resources, goods, and services counterclockwise. Selanjutnya ada input markets. Input markets meliputi pasar tenaga kerja, pasar modal, juga pasar tanah. Pasar tenaga kerja yaitu di mana rumah tangga memasok pekerjaan yang akan diberikan upah pada perusahaan yang menurut tenaga kerja. Lalu pasar modal di mana rumah tangga memasok tabungan mereka untuk bunga atau untuk klaim keuntungan masa depan kepada perusahaan yang meminta dana untuk membeli barang modal. Selanjutnya ada pasar tanah, di mana rumah tangga memasok tanah atau properti nyata lainnya dengan imbalannya sewa gitu. Terus ada determination of household demand. Keputusan rumah tangga tentang jumlah output tertentu yang diminta tergantung pada the price of the product in question, harga produk yang bersangkutan. Terus yang kedua ada the income available to the household, yaitu pendapatan yang tersedia untuk rumah tangga. Terus selanjutnya ada the household amount of accumulated wealth, yaitu jumlah akumulasi kekayaan rumah tangga. Selanjutnya ada the prices of related products available to the household, yaitu harga produk terkait yang tersedia untuk rumah tangga. Nah, yang selanjutnya ada the household
tastes and preference, yaitu selera dan preferensi rumah tangga. Kemudian ada the household expectation about future income, wealth, and prices, yaitu harapan rumah tangga tentang pendapatan, kekayaan, dan harga di masa depan. Selanjutnya ada quantity demand, yaitu kuantitas yang diminta. Quantity demanded is the amount, number of units of a product that a household would buy in a given time period if it could buy all it wanted at the current market price. Jadi, kuantitas yang diminta adalah jumlah unit produk yang akan dibeli oleh rumah tangga dalam periode waktu tertentu, jika dapat membeli semua yang diinginkan pada harga pasar saat ini. Selanjutnya ada demand output markets, yaitu jadwal permintaan. Demand schedule yaitu jadwal permintaan is a table showing how much of a given product a household will be willing to buy at different prices. Itu jadwal permintaan adalah tabel yang menunjukkan berapa banyak produk tertentu yang bersedia dibeli oleh rumah tangga pada berbagai harga. Jadi kayak di tabel ini jadwal permintaan Ana untuk panggilan telepon. Misalnya dia produknya ada 30, harganya 0. Kemudian 25, 0,50 harganya. Terus 7, 3,50 dan seterusnya. Selanjutnya ada the demand curve, yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan berapa banyak produk tertentu yang bersedia dibeli oleh rumah tangga dan berbagai harga pada berbagai harga. Contohnya seperti tadi, misalnya kuantitasnya 25, harganya 0,50. Semakin tinggi harga akan semakin kecil permintaannya karena harganya semakin naik, maka permintaannya juga semakin sedikit. Lalu the law of demand. The law of demand states that there is a negative or inverse relationship between price and the quantity of a good demanded and its price. Yaitu hukum permintaan menyatakan bahwa hubungan negatif atau terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta dan harganya. Nah, ini berarti this means that demand curves slope downward. Ini berarti bahwa kurva permintaan miring ke bawah. Jadi antara jumlah barang dan harga yang diminta itu berbanding terbalik dalam hukum permintaan. Misalnya harganya 15.000, maka yang diminta cuma 1. Seperti pada kurva ini. Semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan. Selanjutnya ada demand other properties of demand curves. Demand curves intersect the quantity X as a result of time limitation and diminishing marginal utility. Demand curves intersect the Y axis as a result of limited incomes and wealth.
Jadi, ini adalah sifat lain dari kurva permintaan. Kurva permintaan berpotongan sumbu kuantitas X sebagai A akibat keterbatasan waktu dan utilitas marginal yang semakin berkurang. Kurva permintaan memotong sumbu Y sebagai akibat dari pendapatan dan kekayaan yang terbatas. Berikutnya ada income and wealth, pendapatan dan kekayaan. Income is the sum of all household wage, salaries, profits, interest payments, rents, and other forms of engineers in a given period of time. It is a full measure. Pendapatan adalah jumlah semua upah, gaji, keuntungan, pembayaran bunga, sewa, dan bentuk pendapatan lain rumah tangga dalam periode waktu tertentu. Dan ini adalah ukuran aliran. Nah, yang berikutnya ada wealth or net worth. Is the total value of what a household owns minus what it owes. It is a stock measure. Kekayaan atau kekayaan besi adalah nilai total dari apa yang dimiliki sebuah rumah tangga dikurangi dari hutangnya. Nah, ini adalah ukuran stok. Berikutnya ada related goods and services, barang dan jasa terkait. Yang pertama ada normal goods, are goods for which demand goes up when income is higher, and for which demand goes down when income is lower. Barang normal adalah barang yang permintaannya naik saat pendapatan lebih tinggi dan yang permintaannya turun saat pendapatan lebih rendah. Jadi, barang normal tergantung pendapatan rumah tangga. Ketika pendapatannya naik, otomatis akan permintaannya juga akan naik. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika pendapatannya turun, permintaannya juga akan turun. Berikutnya ada inferior goods, are goods for which demand falls when income rises. Jadi, barang inferior adalah barang yang permintaannya turun ketika pendapatan naik. Berikutnya ada substitutes are goods that can serve as a replacement for one another. When the price of one increases, demand for the other goes up. Perfect substitutes are identical products. Barang substitusi adalah barang yang dapat saling menggantikan. Ketika harga satu naik, permintaan untuk yang lain akan naik. Substitusi sempurna adalah produk yang identik. Complements selanjutnya. Complements are goods that go together. A decrease in the price of one result in an increase in demand for the other and vice versa. Jadi, pelengkap adalah barang yang berjalan bersama. Penurunan harga satu menghasilkan peningkatan permintaan untuk yang lain, dan sebaliknya. Selanjutnya, ada pergeseran permintaan versus pergeseran sepanjang kurva permintaan. A change in demand is not the same as a change in quantity demand. Perubahan permintaan tidak sama dengan perubahan jumlah yang diminta. In this example, a higher price causes lower quantity demanded. Dalam contoh ini, harga yang lebih tinggi menyebabkan kuantitas yang diminta lebih rendah. Change in determinants of demand other than price cause a change in demand or a shift of the entire demand curve from the A to the B. Perubahan faktor penentu permintaan selain harga menyebabkan perubahan permintaan atau pergeseran seluruh kurva permintaan dari DA ke DB seperti pada kurva di samping. A change in demand versus a change in quantity demanded. Selanjutnya ada when demand shifts to the right, demand increases. This causes quantity demanded
to be greater than it was prior to the shift for each and every price level. Yaitu ketika permintaan bergeser ke kanan, maka berarti permintaan meningkat. Hal ini akan menyebabkan kuantitas yang diminta menjadi lebih besar daripada sebelum pergeseran untuk setiap tingkat harga, seperti kurva di samping. Jadi kesimpulannya adalah change in price of a good or service leads to change in quantity demanded move on along the curve. Jadi, perubahan harga barang atau jasa mengarah ke perubahan jumlah yang diminta atau pergerakan sepanjang kurva. Nah, berikutnya change in income, preference or prices of other goods or services leads to change in demand, shift or growth. Jadi, perubahan pendapatan, preferensi atau harga barang atau jasa lainnya akan mengarah ke perubahan permintaan atau pergeseran kurva. Seperti pada samping. Nah, selanjutnya ada the impact of change income. Higher income decreases the demand for an inferior good. Higher income increases the demand for a normal good. Jadi ini kurvanya untuk pendapatan tinggi untuk inferior good dan normal good. Nah, dari kurva ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapatan yang lebih tinggi akan menurunkan permintaan untuk barang inferior. Nah, sedangkan pendapatan lebih tinggi akan meningkatkan untuk permintaan barang normal. Selanjutnya, the impact of change in the price of related goods. Dampak perubahan harga barang terkait. Price of hamburger rises. Quantity of hamburger demanded falls. Jadi harga hamburger naik, jumlah hamburger yang diminta akan turun. Demand for complement good catch up shifts left. Permintaan untuk barang pelengkap bergeser ke kiri. Demand for substitute good, contohnya adalah ayam, shifts right. Permintaan barang substitusi seperti ayam akan bergeser ke kanan. From household to market demand. Dari rumah tangga ke permintaan pasar. Demand for a good or service can be defined for an individual household or for a group of household that make up a market. Permintaan barang atau jasa dapat didefinisikan untuk rumah tangga individu atau untuk sekelompok rumah tangga yang membentuk pasar. Market demand is the sum of all the quantities of a good or service demanded per period by all the household buying in the market for that good or service. Permintaan pasar adalah jumlah semua barang atau jasa yang diminta per periode oleh semua rumah tangga yang membeli di pasar untuk barang atau jasa tersebut. From household demand to market demand. Dari permintaan rumah tangga ke permintaan pasar. Assuming there are only two households in the market demand is derived as follows. Jadi dengan asumsi hanya ada 2 rumah tangga di pasar, yaitu permintaan pasar diturunkan sebagai berikut.
yaitu seperti gambar 1 yaitu permintaan rumah tangga A, gambar 2 permintaan rumah tangga B, dan gambar 3 kurva permintaan pasar. Selanjutnya ada supply in output markets. A supply schedule is a table showing how much of a product firms will supply at different prices. Quantity supplied represent the number of units of a product that a firm will be willing and able to offer for sale at a particular price during a given time period. Jadwal penawaran adalah tabel yang menunjukkan berapa banyak produk yang akan ditawarkan oleh perusahaan pada harga yang berbeda. Nah, kuantitas yang ditawarkan menunjukkan jumlah unit produk yang ingin dan mampu ditawarkan oleh perusahaan untuk dijual pada harga tertentu selama periode waktu tertentu, seperti pada tabel di samping. Itu jumlah yang diberikan, misalnya 0 harganya 2. Jumlah yang diberikan 10 harganya 1,75. Jumlah yang diberikan 20 harganya 2,25. Jumlah yang diberikan 30 harganya 3,00. Nah, selanjutnya ada the supply curve and the supply schedule. Kurva penawaran dan jadwal penawaran. A supply curve is a graph illustrating how much of a product a firm will supply at different prices. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan berapa banyak produk yang akan ditawarkan perusahaan pada harga yang berbeda. Jadi, berapa banyak produk yang akan ditawarkan ketika harganya beda itu kita dapat digambarkan dalam kurva penawaran. Contohnya seperti ini. Misalnya 10 harganya 1,5, 20 harganya 2, 30 harganya 2,5. Semakin tinggi harga, semakin banyak produk yang akan ditawarkan. The law of supply selanjutnya, yaitu hukum penawaran. The law of supply states that there is a positive relationship between price and quantity of a good supplied. Hukum penawaran menyatakan bahwa ada hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Ini berarti this means that supply curves typically have a positive slope. Ini berarti bahwa kurva penawaran biasanya memiliki kemiringan yang positif, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya ada determinants of supply. The price of the good or service, the cost of producing the good, which in turn depends on the price of required inputs, labor, capital, and land, the technologies that can be used to produce the product, the prices of related product. Penentu pasokan yaitu ada harga barang atau jasa, biaya produksi barang yang pada gilirannya tergantung pada harga input yang dibutuhkan, contohnya tenaga kerja, modal, dan tanah. Juga ada teknologi yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk, harga juga yang terakhir ada harga produk terkait. Jadi penentu dari penawaran itu ada harga barang atau jasa, biaya produksinya, juga harga produk terkait. Selanjutnya ada a change in supply versus a change in quantity supplied. Perubahan pasokan versus perubahan kuantitas yang disediakan. Perubahan penawaran tidak sama dengan perubahan jumlah yang ditawarkan. Dalam contoh ini, harga yang lebih tinggi menyebabkan jumlah penawaran yang lebih tinggi dan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Dalam contoh ini, perubahan determinan penawaran selain harga menyebabkan peningkatan penawaran atau pergeseran seluruh kurva penawaran dari SA ke SB. Ketika penawaran bergeser ke kanan, penawaran akan meningkat.
Hal ini menyebabkan kuantitas yang ditawarkan menjadi lebih besar daripada sebelum pergeseran untuk setiap tingkatan harganya. Seperti pada kurva di samping. Jadi, kesimpulannya yaitu to summarize, change in price of a good or service leads to change in quantity supplied, and change in cost, input prices, technology, or prices of related goods and services leads to change in supply. Nah, selanjutnya ada from individual supply to market supply. Dari pasokan individu ke pasokan pasar. The supply of a good or service can be defined for an individual firm or for a group of firms that make up a market or an industry. Market supply is the sum of all the quantities of a good or services supplied per period by all the firms selling in the market for that good or service. Jadi, pasokan barang atau jasa yang didefinisikan untuk perusahaan individu atau untuk sekelompok perusahaan yang membentuk pasar atau industri. Penawaran pasar adalah semua jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada periode oleh semua perusahaan yang menjual di pasar untuk barang atau jasa tersebut. Selanjutnya ada market supply. As with market demand, market supply is the horizontal summation of individual firms' supply curves. Seperti halnya permintaan pasar, penawaran pasar adalah penjumlah atau jumlah horizontal dari kurva penawaran masing-masing perusahaan. Contohnya seperti di bawah ini. Ada penawaran perusahaan A, penawaran perusahaan B, penawaran perusahaan C, juga ada pasokan pasarnya. Maka jadi pasokan pasarnya seperti ini. Selanjutnya ada market equilibrium. The operation of the market depends on the interaction between buyers and sellers. An equilibrium is the condition that exists when quantity supplied and quantity demanded are equal. At equilibrium, there is no tendency for the market price to change. Market equilibrium only in equilibrium is quantity supplied equal to quantity demanded at any price level other than P0. The wishes of buyers and sellers do not coincide. Jadi, kelebihan penawaran hanya dalam equilibrium, kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta.
Pada tingkat harga, selain P0, keinginan pembeli dan penjual tidak sesuai. Selanjutnya ada market disequilibria. Market disequilibria yaitu kelebihan permintaan atau kekurangan adalah kondisi yang terjadi ketika kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan pada harga saat ini. Jadi market disequilibria ini adalah ketidakseimbangan pasar. Nah, ketika kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan, harga cenderung naik sampai keseimbangan dipulihkan, sampai keseimbangan pulih kembali. Kemudian kelebihan penawaran atau surplus adalah kondisi yang terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta pada harga saat ini. Selanjutnya ada increases in demand and supply. Peningkatan permintaan dan penawaran. Permintaan yang lebih tinggi menyebabkan harga equilibrium yang lebih tinggi dan kuantitas equilibrium yang lebih tinggi. Nah, penawaran yang lebih tinggi akan menyebabkan harga equilibrium yang lebih rendah dan kuantitas equilibrium yang lebih tinggi. Selanjutnya ada penurunan permintaan dan penawaran. Permintaan yang lebih rendah menyebabkan harga yang lebih rendah dan kuantitas yang lebih rendah yang dipertukarkan. Kemudian pasokan yang lebih rendah menyebabkan harga yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih rendah yang dipertukarkan. Selanjutnya ada besaran perubahan relatif. The relative magnitudes of change in supply and demand determine the outcome of market equilibrium. Besaran relatif dari perubahan penawaran dan permintaan menentukan hasil keseimbangan pasar. Ketika penawaran dan permintaan keduanya meningkat, kuantitas akan meningkat tetapi harga dapat naik atau turun. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.